Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat bersama Wanda Dumais. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu bisa diuji seperti ini, atau batu ujinya bisa diuji seperti ini. Apakah kebenaran Tuhan Yesus Kristus telah mengubah hidup kita dari hidup duniawi menjadi hidup yang seturut dengan firman-Nya? Atau apakah sikap duniawi kita telah mengubah kebenaran Allah menjadi kebenaran yang ada di dalam kepala kita? Kalau perkataan-perkataan Yesus tidak mengubah hidupmu, lalu perkataan siapa lagi yang bisa mengubahmu? Kalau pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus Sang Pemilik kehidupan tidak mampu engkau tinggalkan di dalam hidup ini, bagian apa lagi yang masih tersisa dan kita bisa hidup di dalam hidup ini? Pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan menantang untuk kita semua. Apakah pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan, bisa bertahan di dalam hidup kita dan mengubah hidup kita, atau justru dunia yang mengubah hidup kita menjadi semakin duniawi? Saya juga pernah bertanya seperti ini. Apakah gerejamu telah menjadi begitu duniawi sehingga dunia telah merasuk dan mempengaruhinya begitu dalam? Bukan sebaliknya. Bukan gereja yang menjadikan dunia ini mengenal kebenaran, tetapi dunia membuat gereja menjadi semakin duniawi dan gereja bersikap sangat kompromi. Saudara, kita ini adalah orang percaya, tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalau gereja atau orang percaya tidak sanggup lagi berdiri tegak sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, maka kebenaran hanya menjadi nama saja, sebuah sebutan enak didengar, tetapi sebenarnya gereja itu sudah tidak ada lagi kebenaran. Bila gereja atau orang percaya mengkompromikan kebenaran, maka semuanya menjadi abu-abu. Sulit bagi kita mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika itulah pelan-pelan sikap duniawi mulai mengambil alih. Saudara, gereja seharusnya menjadi supporting kebenaran. Gereja harusnya menjadi defender kebenaran. Gereja harus mengekspos segala ketidakbenaran, segala kesesatan. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kata kepadaku di dalam ayat tadi mengindikasikan bahwa Yesus adalah hakim. Ini akan terjadi di dalam atau pada saat penghakiman tahta putih. Yesus adalah hakimnya yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Semasa kita masih hidup, kita dihakimi dengan firman Tuhan, dan ketika orang sudah mati, maka penghakiman itu tetap akan berjalan. Entah engkau akan dihakimi di tahta pengadilan Kristus, atau engkau akan dihakimi di pengadilan tahta putih.
2 Timotius 4 ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Yesus akan menjadi hakim di pengadilan terakhir. Percayakah engkau akan hal ini? Matius 25 ayat 31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Engkau bisa membaca seluruh perikop Matius 25 ayat 31 sampai 46. Betapa agungnya dan dahsyatnya sang hakim itu. Kalau engkau membaca ayat-ayat tadi, Matius 25, 31 sampai 46, engkau akan merasakan betapa agung dan dahsyatnya sang hakim itu. Pada hari terakhir, sang hakim itu akan mengumpulkan semua orang di hadapan tahta kemuliaannya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di sini kita bisa melihat sifat-sifat Allah atau sifat Yesus. Dia kasih, tapi juga Dia adil. Kasih Allah adalah kasih yang menyelamatkan, yang tidak mau ada orang yang terlewatkan dari program keselamatannya. Tetapi keadilan Allah adalah cara Allah untuk menghakimi semua orang yang tidak peduli dengan program keselamatan sebagai bentuk dan cara kasih Allah. Saudara, Matius 27 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalimat bukan setiap orang adalah kalimat yang menyatakan sebuah kontradiksi. Kontradiksinya ada di mana? Ada orang yang memanggil nama Tuhan dan mereka disebut the true believers, orang percaya sejati. Ada orang yang memanggil nama Tuhan dan mereka disebut the false believer, orang percaya palsu, orang percaya imitasi. Nah, kalau kita lebih teliti lagi melihat pengajaran Tuhan Yesus ini, maka kita mengetahui bagian-bagian ayat sebelumnya Tuhan Yesus bicara mengenai jalan yang sempit, jalan yang tidak suka dilalui banyak orang. Jalan sempit itu hanya dilalui oleh sedikit orang. Matius 7 ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang mendapatinya. Bukan setiap orang, berarti hanya sedikit orang-orang yang secara genuine membuat pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam kehidupannya dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhannya yang duduk nantinya di tahta pengadilan. Di tahta pengadilan Tuhan Yesus hanya orang benar yang mampu berdiri. Orang benar tidak dihakimi karena dosanya, tetapi dihakimi berdasarkan perbuatan imannya. Saudara, ini nanti akan ada di dalam kelas eskatologi atau dalam eksegesis kitab Wahyu. Anda bisa mengikuti kelas-kelas Eleos Theological School berkaitan dengan tahta penghakiman. Bukan setiap orang, artinya ada sebagian besar atau lebih banyak orang yang membuat pengakuan palsu bahwa mereka percaya kepada Yesus. Ini dikatakan oleh Alkitab. Mereka disebut orang percaya palsu atau the false believer. Mengapa? Karena kata-kata pengajaran yang sehat, ajaran yang benar tidak mampu mengubah hidup mereka. Dunia bisa mengubah hidup mereka,
mereka menjadi semakin duniawi. Mereka mengucapkan, mengatakan, memanggil nama Yesus, tapi ajaran benar tidak bisa mengubah hidup mereka. Orang-orang ini tentu saja tertipu. Mereka meyakini bahwa mereka adalah warga kerajaan Allah, tetapi sesungguhnya mereka masih menjadi bagian dari warga kerajaan kegelapan, dan mereka masih hidup di bawah tekanan kuasa dosa dan kuasa setan. Mereka punya pengakuan nama Allah di mulut mereka, tetapi hati mereka masih memberontak terhadap kebenaran Allah. Paulus menjelaskan kebenaran ini, Roma 10 ayat 9-10, karena jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kebenaran Allah tidak pernah berkonflik satu sama lain. Di mulut mengaku, tapi di dalam hati percaya, mempunyai pengertian-pengertian akan kebenaran, mempunyai pengertian-pengertian tentang ajaran sehat, mempunyai pengertian-pengertian tentang sound doctrine, dan mengenal sound doctrine itu akan mengubah praktek kehidupannya. Jadi tidak mungkin orang Kristen duniawi bisa mengklaim dia sudah diselamatkan. Apa yang menjadi jaminannya? Kalau perkataan Yesus tidak mampu mengubah hidupmu, lalu perkataan siapa lagi yang bisa menjamin hidupmu? Tadi saya sudah katakan, siapakah yang bisa mengubah hidup kita? Hanya perkataan Yesus yang bisa mengubah hidup kita, dan ini adalah perkataan yang bisa mengubah hidup kita. Ajaran yang sehat atau sound doctrine mengandung atau berbicara atau berisi tentang perkataan-perkataan Yesus, dan seharusnya ajaran yang sehat itu bisa mengubah hidup kita. Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus ia tidak akan diampuni. Roh Kudus menginsafkan orang akan dosa. Lalu kalau orang menolak Roh Kudus yang menyatakan kebenaran tentang Yesus, tentu tidak ada lagi pintu yang terbuka. Di dalam Alkitab, hal ini disebut dengan dosa yang tidak bisa diampuni. Saudara, orang yang mencintai Yesus adalah orang yang mencintai pengajaran Yesus. Orang yang mencintai Yesus adalah orang yang mencintai sound doctrine. Orang yang mencintai Yesus dan mengatakan aku mengasihi Yesus, orang yang membuat pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, secara otomatis dia mengakui bahwa sound doctrine Yesus akan mengubah hidupnya. Perkataan-perkataan Yesus mampu mengubah hidupnya. Perkataan-perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara, siapakah yang mampu mengubah hidup kita? Perkataan-perkataan siapakah yang mampu mengubah hidup seseorang? Bila seseorang tidak bisa berubah oleh perkataan-perkataan yang disampaikan di dalam sound doctrine, maka pada hakikatnya sulit sekali perkataan-perkataan lain akan mengubah hidupnya. Sulit sekali dia akan menerima ajaran-ajaran yang lain apabila ajaran sound doctrine tidak mampu mengubah hidupnya. Sound doctrine adalah pengajaran yang sehat, sound doctrine adalah pengajaran yang benar, sound doctrine adalah pengajaran yang alkitabiah. Yesus menyampaikan sound doctrine kepada murid-murid. Murid-murid menerima sound doctrine, mengajarkan kepada orang lain, lalu meneruskan sound doctrine itu, menuliskan sound doctrine itu dalam Alkitab. Dalam Alkitab yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Di sanalah terletak sound doctrine Yesus. Apakah engkau percaya kepada perkataan-perkataan Yesus yang mengubah hidupmu? Saya berdoa
bukan hidupmu yang diubah oleh dunia ini, tetapi engkau yang mampu mengubah dunia ini menjadi semakin Alkitabiah. Hidupmu harus berubah menjadi hidup yang Alkitabiah dari hari ke hari. Menjadi hidup yang sound doktrin. Bukan hidupmu berubah oleh pengaruh dunia ini. Semakin hari menjadi semakin duniawi. Pilihan ada di tangan Anda. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saya ingin mengucapkan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus pasti datang. Blessings.